Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Meika Puspita Ningrum, bisa dipanggil Meika, dari kelas 101 selaku ketua kelompok dari kelompok 5. Ini dia partner saya. Perkenalkan nama saya Bella Talita Zakira, biasa dipanggil Bella. Perkenalkan nama saya Citra Briana, bisa dipanggil Citra. Perkenalkan nama saya Nelba Akan, panggil Nelba. Di sini kami akan menjelaskan lembaga bank dan non-bank. Berikut penjelasannya. A few moments later. Jadi, apa itu lembaga bank? Lembaga bank adalah suatu institusi keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak penabung dengan pihak yang membutuhkan dana peminjaman dengan tujuan mendukung kelancaran kegiatan ekonomi. Bank menyediakan berbagai layanan seperti penyimpanan uang, pemberian kredit, dan juga transfer dana. Jadi, apa itu bank swasta? Bank swasta adalah lembaga keuangan yang dimiliki oleh pihak swasta, baik kelompok ataupun individu, yang bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat. Bank swasta juga merupakan bank yang modalnya sebagian besar dan sepenuhnya dimiliki oleh perorangan ataupun badan hukum dan organisasi swasta, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Bank ini bergerak dalam menyediakan berbagai layanan perbankan seperti simpanan, peminjaman, dan investasi. Jadi, contoh-contoh bank swasta di Indonesia itu adalah Bank Sentral Asia yaitu BCA, Bank Danamon, Bank Mega, Bank CIMB Niaga, serta Bank Permata. Ciri-ciri bank swasta itu adalah fokus pada laba, pelayanan kompetitif, tidak bergantung pada pemerintah, serta fleksibilitas. Jadi, ada kekurangan dan kelebihan dari bank swasta, yaitu kelebihan pertama, pelayanan cepat. Proses administrasi lebih cepat karena keputusan untuk membutuhkan birokrasi yang panjang. 2. Teknologi modern. Lebih cepat mengadopsi teknologi baru untuk layanan seperti e-commerce atau mobile banking. 3. Inovasi produk. Menawarkan beragam produk yang kreatif untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Dan yang terakhir, ada kekurangan dari bank swasta, yaitu 1. Biaya layanan lebih tinggi. 2. Ketergantungan pada keuntungan. 3. Keberlanjutan tergantung kepercayaan besar. Apa itu bank negeri? Bank negeri adalah institusi keuangan yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah suatu negara. Tujuan utama dari bank negeri adalah mendukung kebijakan ekonomi dan keuangan pemerintah, serta menyediakan layanan perbankan untuk masyarakat. Apa sih contoh atau jenis bank negeri? Yang pertama adalah bank sentral. Contohnya adalah Bank Indonesia atau sering disebut Bank BI, yang bertugas mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua adalah Bank Umum milik negara. Contohnya adalah Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, dan Bank Mandiri. Yang ketiga adalah Bank Pembangunan Daerah atau BPD, yang dimiliki oleh pemerintah seperti Bank DKI dan Bank Jabar Banten. Apa sih ciri-ciri bank negeri? Yang pertama adalah kepemilikan pemerintah, saham mayoritas dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua adalah regulasi ketat, diatur dan diawasi secara ketat oleh otoritas keuangan. Nah, itu dia penjelasan contoh dan ciri dari bank negeri. Selanjutnya adalah kelebihan bank negeri. Yang pertama adalah keamanan dan kepercayaan. Karena dimiliki oleh pemerintah, bank negeri sering dianggap lebih aman. Yang kedua adalah dukungan pemerintah. Mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah dalam situasi krisis. Yang ketiga adalah pelayanan yang lebih luas. Cakupan layanan yang lebih luas termasuk ke daerah-daerah yang terpencil. Selanjutnya adalah kekurangan bank negeri. Yang pertama adalah efisiensi rendah. Seringkali birokrasi dan regulasi yang ketat menyebabkan kurang efisien dan operasional. Yang kedua adalah pengaruh politik, rentan terhadap intervensi politik yang bisa mempengaruhi keputusan bisnis. Yang ketiga adalah persaingan dengan bank swasta. Sulit bersaing dengan bank swasta yang fleksibel dan inovatif dalam pelayanan dan produk. Nah, bank negeri berperan penting dalam stabilitas ekonomi sosial, tetapi juga menghadapi tantangan
dalam hal efisiensi dan inovasi. Lembaga Keuangan Non-Bank. Apa itu Lembaga Keuangan Non-Bank atau LKKB? LKKB adalah lembaga yang beroperasi di sektor keuangan, namun berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Dia tidak menyediakan deposito atau tabungan seperti bank. Nah, kita masuk ke ciri-cirinya. Ciri-ciri LKKB: tidak menerima simpanan dalam bentuk giro, tabungan, atau deposito, menghimpun dana melalui penerbitan surat berharga atau surat sah yang lain. Yang ketiga, menawarkan layanan keuangan spesifik seperti asuransi, pembiayaan, dan investasi. Dan yang keempat, pasar modal, fasilitas perdagangan instrumen keuangan seperti saham, obligasi untuk investasi jangka panjang. Ya, kelebihan LKKB: 1. Menyediakan alternatif sumber pembiayaan bagi individu dan perusahaan. 2. Menawarkan produk dan layanan keuangan yang lebih spesifik sesuai kebutuhan nasabah. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan modal bagi sektor-sektor tertentu. Selanjutnya kita akan masuk yang terakhir, yaitu kekurangan LKKB. Yang pertama, tidak dapat menghimpun dana dalam bentuk simpanan seperti bank, sehingga sumber dana terbatas. Yang kedua, beberapa LKKB memiliki resiko lebih tinggi tergantung pada jenis layanan yang ditawarkan. Yang ketiga, regulasi dan pengawasan terhadap LKKB sangat berbeda dengan bank, yang mungkin mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Apa itu Bank Syariah? Pengertian bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan syariah Islam yang mengacu pada yang dengan berpedoman utama pada Al-Quran dan hadis. Keunggulan perbankan syariah: tidak mengenal istilah bunga sehingga transaksi bebas dari unsur riba, lebih transparan dalam pembagian keuntungan, penyaluran dana masyarakat dipastikan untuk kegiatan yang halal dan legal sehingga bebas dari unsur spekulatif. Jenis produk perbankan syariah terdiri dari 3 tipe, yaitu penghimpunan dana, produk simpanan memakai prinsip muhabadah, dan wadiyah, penyaluran dana. Produk pembiayaan dengan memakai prinsip seperti jual beli bagi hasil serta ujah atau upah. Jasa keuangan, produk bank syariah dengan memakai prinsip syariah seperti wakalah, kafalah, saf, dan hawalah. Contoh bank syariah yang ada di Indonesia: Bank Syariah Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank Mega Syariah. Kak, mau nanya dong, ini gimana sih kejadiannya? Jadi kejadiannya awalnya itu kita meminjamkan nasabah-nasabah duit, tapi kelama-kelamaan data kita kebocoran sama dia. Oh, ini kapan sih Kak kejadiannya? 3 hari yang lalu, baru-baru ini. Kak, itu siapa Kak? Kak, bukannya itu direkturnya ya? Iya, dia yang korupsi dana 9 triliun dari pemerintah. Ya, satu serangan. Hui, Bella. Aku udah video. Pertama-tama apa ya? Ambil gerak. Institusi keuangan yang berfungsi. Awal terjadinya